Saya selaku Raja Banten melihat warga Banten, masyarakat Banten terjolimi, tentu harus saya bela. Makanya saya mohon kepada pemerintah supaya dikaji ulang bagaimana caranya. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam hal pembangunan, tanah-tanah yang digunakan tidak boleh dimiliki karena itu milik wilayah tanah Kesultanan Banten dan rakyat Banten juga. Sewa mereka. Seperti Jogja, hanya boleh disewa, tidak boleh dimiliki. Itu yang benar. Pak Sultan kan wilayah PIK 2 itu dia membentang di sepanjang Pantura Banten nih, dari Tangerang sampai ke Serang. Kalau wilayahnya dari Kerajaan Banten sendiri sebetulnya masuk sampai di mana Pak luasnya? Sampai Bandara Soekarno-Hatta itu masih tanah Banten. Artinya apa yang dilakukan oleh perusahaan PIK 2 itu sudah melanggar ya Pak? Karena seharusnya dia koordinasi dulu dengan koordinasi dengan. Sejauh ini ada koordinasi nggak Pak? Selama ini kita dilewati. Saya nggak pernah tahu apa-apa, tiba-tiba PIK berjalan, negosiasi dengan siapa, tapi yang jelas ada kesalahan di pemerintahan daerah ini. Harusnya koordinasi, konsultasi dengan saya sebagai Raja Banten, Banten. Atau paling tidak dengan para juriat kesepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Al-Fawfisi dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Fawfisi, mungkin kita telah mengikuti pemberitaan ataupun polemik yang hingga saat ini masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat banyak, yaitu polemik proyek PSN PIK 2, yang mana proyek PSN PIK 2 ini tengah gencar-gencarnya ditolak oleh masyarakat karena dinilai adanya PSN PIK 2 ini sangat amat merugikan masyarakat. Banyak sekali jeritan-jeritan daripada masyarakat Banten yang tanahnya dibeli secara paksa oleh preman-preman PSN PIK 2. Selain daripada itu, masyarakat Banten pun menilai daripada adanya PSN PIK 2 ini merupakan awal mula bentuk penjajahan yang nyata bagi masyarakat Banten. Salah satu di antaranya mengutip daripada perkataan Kang Mahesal Bantani, proyek PSN PIK 2 ini merupakan awal mula cikal bakal adanya kristenisasi di tanah Banten. Selain daripada itu, Kang Mahesal Bantani pun mengungkap bahwasannya adanya PSN PIK 2 ini merupakan cikal bakal adanya negara di dalam negara. Karena nantinya PSN PIK 2 ini akan diperuntukkan bagi warga negara asing, terusus bagi warga negara asing Cina, yang mana proyek ini merupakan proyek milik Cina. Lantas daripada polemik PSN PIK 2 ini banyak sekali menimbulkan statement maupun penolakan daripada masyarakat Banten, terkhusus Raja Banten ataupun Kesultanan Banten pun ikut menyoroti atas kasus pembangunan PSN PIK 2 ini. Lantas bagaimana tanggapan daripada Raja Kesultanan Banten yang menanggapi atas adanya PSN PIK 2 ini? Mari kita simak bersama-sama videonya. Saya selaku Raja Banten melihat warga Banten, masyarakat Banten terjolimi, tentu harus saya bela. Makanya saya mohon kepada pemerintah supaya dikaji ulang bagaimana caranya. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam hal pembangunan, tanah-tanah yang digunakan tidak boleh dimiliki karena itu milik wilayah tanah Kesultanan Banten dan rakyat Banten juga. Sewa mereka. Seperti Jogja, hanya boleh disewa, tidak boleh dimiliki. Itu yang benar. Pak Sultan kan wilayah PIK 2 itu dia membentang di sepanjang Pantura Banten nih, dari Tangerang sampai ke Serang. Kalau wilayahnya dari Kerajaan Banten sendiri sebetulnya masuk sampai di mana Pak luasnya? Sampai Bandara Soekarno-Hatta itu masih tanah Banten. Artinya apa yang dilakukan oleh perusahaan PIK 2 itu sudah melanggar ya Pak? Karena seharusnya dia koordinasi dulu dengan koordinasi dengan. Sejauh ini ada koordinasi nggak Pak? Selama ini kita dilewati. Saya nggak pernah tahu apa-apa, tiba-tiba PIK berjalan, negosiasi dengan siapa, tapi yang jelas ada kesalahan di pemerintahan daerah. Harusnya koordinasi, konsultasi dengan saya sebagai Raja Banten, Banten. Atau paling tidak dengan para juriat kesepuhan. Betul. Artinya kan mereka selama ini sebenarnya sudah tidak menganggap dan tidak menghargai Bapak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Apakah akan beraudiensi dengan Pemda Banten kah? Atau mungkin akan langsung ketemu dengan Pak Prabowo misalnya, atau gimana Pak? Ya sudah pasti baik dengan Pak Prabowo sebagai Presiden maupun dengan Pemprov Banten. Jadi harus kita ada koordinasi. Dan saya akan undang nanti beliau-beliau semua.
Kepada presiden pun akan saya undang. Terlepas nanti aturannya bahwa kami yang di datang sana, diaturnya atau beliau sendiri datang sini, ya silakan. Pak tadi Inisiatifnya dari kami nanti. iya, Pak tadi juga menarik kalau misalnya ini tidak dihentikan, ya saya tidak tanggung jawab. Nah, kalimat itu menarik. Maksudnya apa ya, Pak? Oh iya, ada konsekuensi. Oke, sekuensi, oke. Karena leluhur bermain. Oke. Leluhur. Nah, kalau sudah nggak leluhur bermain, apa yang akan terjadi, Pak, kira-kira? Banyak sekali. Oke. Karena alam dan sebagainya. Pak, kan sudah banyak nih warga Banten yang tanahnya sudah dibebaskan dengan harga yang tidak pantas lah gitu ya, dan juga yang tanahnya sudah diuruk, bahkan masuk tambaknya, sawahnya. Nah, terhadap mereka yang sudah mengalami hal seperti itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai Raja Banten? Saya usulkan supaya di-adjust. Oke. Ya, artinya mengimbangi harga yang sebenarnya pasaran. Kalaupun di bawah itu tidak terlalu jauh. Jangan disengsarakan dong rakyat. Di sana. Karena leluhur saya menyampaikan, Bambang, suatu saat nanti kamu jadi sultan. Rakyat sekarang sedang menikmati tanah-tanah dari Kesultanan Banten. Kalau mereka direlokasi, ganti untung nih bahasa. Artinya apa ganti untung? Siapapun penggarap atau penyewa atau pemilik, berikan nilai yang lebih besar daripada nilai pasaran yang berapa. Nah, bahkan kita tahu nih pengembang PIK 2 itu tentu semena-mena, bahkan Bapak pun tidak dihargai gitu, tidak dikoordinasikan oleh Bapak. Apa yang sebaiknya dilakukan sih oleh Aguan terhadap untuk memperbaiki masalah yang ini? Ya? Aguan harus datang ke tempat saya. Oke. Harus mutlak. Ini kewibawaan, marwah. Betul. Jangan dilewati. Ya. Apa yang sedang terjadi? Kan dilewati kan begini akibatnya. Betul. Ada masalah. Kalau kita sama-sama duduk bareng-bareng dirumuskan dengan baik, seperti apa mekanismenya, prosedurnya dan lain-lain, kan baik ceritanya. Nah, harapan Banten itu harus dibangun sebagai wisata religi. Oke. Kembali pada peradaban. Sejarahnya adalah peradaban Islam di Banten. Oke. Itu yang harus ditonjolkan. Oke. Nah, PIK 2 itu akan menjadi kawasan elit eksklusif. Harus nggak bisa seperti itu ya, Pak ya? Iya, wisata religi. Harus wisata religi. Oke. Bukan kawasan elit kemungkinan. Betul. Jadi itu yang harus dikembangkan. Penjara-penjara dari mulai Pantai Seribu segala macam itu ya, jaga lautan sampai ke Bojonegala dan lain-lain itu. Itu harus dipelihara, dikembangkan, direvitalisasi sesuai dengan peradaban Islam. Oke. Jadi memang konsep PIK membangun kawasan elit dengan harga yang sampai miliaran itu dan kemungkinan akan diisi orang asing itu nggak cocok dengan Banten ya, Pak. Ya. Nah, harapan Bapak Pak, terhadap masalah ini, Pak? Semoga diperhatikan saran saya ini. Ya. Kalau mau maju mengembangkan suatu daerah harus belajar kulturnya dulu, historicalnya. Jangan semaunya membuat perencanaan yang keinginan mereka. Beda. Jakarta dengan Banten beda. Oke. Macau beda, Singapura beda. Ini kawasan Islami, bukan? Baik Aceh, Banten, Padang, itu kan Islami. Di Padang saja sudah ada Indomaret. Iya, betul Pak, betul. Nanti kita bisa. Berarti PIK 2 itu harus menjadi kawasan religi, bukan kawasan elit eksklusif, bukan. Oke sahabat Alfa Official, itulah tadi tanggapan daripada Raja Banten, yang mana dalam hal ini beliau menanggapi secara keras dan tegas bahwasannya beliau pun menolak atas keberadaan PSN PIK 2 ini. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama-sama warga masyarakat yang sedang berjuang memperjuangkan tanah Banten ini. Kita doakan mereka semua yang tengah berjuang mempertahankan tanah Banten diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula apapun perjuangan-perjuangan yang mereka perjuangkan sekarang, mudah-mudahan Allah segera berikan jalan keluarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada konten kali ini cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.